أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد wa ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Ibu dan bapak rahimakumullah, bulan suci Ramadan sebagai jamuan hidangan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat nafas jadi tasbih, tidur jadi ibadah. Itu semua adalah jamuan dalam tanda petik pengantar. Sedangkan jamuan utamanya, hidangan teramat besarnya itu adalah malam qadar seperti sekarang ini. Jadi hidangan utamanya adalah berdoa, bermunajat kepada Allah Ta'ala, menyampaikan maksud kita terutama pada malam seperti malam qadar ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ni'matun la tuskar kasayyatin la tukfar. Nikmat yang tidak disyukuri sama buruknya dengan dosa yang tidak diampuni. Pada malam-malam seperti ini, marilah kita bersyukur atas kebaikan begitu banyak orang pada kita, terutama kebaikan yang tidak kita ketahui. Dalam doa iftitah dirinci doa-doa, dirinci syukur nikmat yang tidak kita ketahui. Nah, malam ini juga kita, ibu bapak, insyaallah terbiasa membaca doa Jausan Al-Kabir. Kali ini kita perkenalkan dengan khazanah doa keluarga Nabi berikutnya, yaitu doa Jausan As-Saghir. Ada doa Jausan Al-Kabir, ada doa Jausan As-Saghir. Doa Jausan As-Saghir juga bercerita tentang begitu banyak nikmat Allah Ta'ala yang diturunkan pada kita dan tidak kita syukuri. Semua itu mulai dari amalan utama di bulan suci, memohon doa kepada Allah Ta'ala, lalu bersyukur, berterima kasih kepada setiap orang yang mengalirkan nikmat Allah Ta'ala sampai pada kita. Mohon ampun atas begitu kurangnya syukur nikmat kita itu. Sekarang kita mohon untuk digenapkan. Dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 78 itu perintah tentang awal waktu salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat pada saat tergelincir matahari dan gelap malam, dan bacaan di waktu fajar. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar itu disaksikan para malaikat atau disaksikan. Lalu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Surat 17:79. Dan pada malam hari itu disebut tahajud. Dari kata tahajud diambil dari ayat ini, fatahajjad bihi, maka tahajudlah kepadanya nafilatan, dengan ibadah sunnah, ibadah nafilah. Ini menariknya karena dalam ayat ini sebetulnya kepada baginda Nabi SAW tahajud itu diwajibkan. Wa minal laili fatahajjad atau qumil laila illa qalilan. Jadi bagi baginda Nabi itu diwajibkan sebagaimana awal waktu wajib, dan baginda Nabi menjadi misdak pengamalan teramat sempurna pada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asa ayyaba'ataka. Tahajud ini, tahajud baginda Nabi di malam hari ini akan membawa baginda Nabi pada ibu dan bapak tahu ayat atau hadis. Kalau ayatnya alladzi ba'atsa fil ummiyina rasula, peristiwa diangkatnya baginda Nabi menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khazanah mazhab Ahlul Bait dikenal sebagai peristiwa bi'tsah. Jadi baginda Nabi itu diutus itu bi'tsah.
Nah, baginda Nabi yang sudah jadi Nabi dalam tanda petik, sudah Rasul, sudah menjadi perwujudan dari ketaatan paling sempurna pada Allah Ta'ala, ternyata dengan tahajud ini, tahajud malam ini, wa minal laili ini, Allah Ta'ala mengaruniakan pada baginda Nabi SAW dalam tanda petik bi'tsah yang kedua. Ada bi'tsah yang pertama dihadirkan di tengah-tengah kita, dan ayat ini menunjukkan bi'tsah yang kedua, asa ayyab'atsaka. Dengan tahajud ini Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat engkau pada derajat yang teramat tinggi. Ya ba'atsaka, kata dasarnya sama dengan bi'tsah, diutus baginda Nabi. Sekali diutus ke tengah-tengah kita, alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Jadi bi'tsah yang pertama di tengah umat manusia, di tengah ummiyin. Dan yang kedua bi'tsah karena tahajud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ada bi'tsah yang kedua bagi baginda Nabi SAW, diutus yang kedua, diangkat. Dengan disebut kata bi'tsah, kan diangkat banyak kata lain dalam bahasa Arab. Misalnya wa rafa'nahu makanan 'aliyya untuk Nabiullah Idris dan Nabi Isa. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Itu sama-sama diangkat. Nabi Idris diangkat, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Nabi Isa diangkat, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sama-sama diangkat. Tapi untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi juga diangkat, wa rafa'na laka dzikra, yang diangkat sebutan zikir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk baginda Nabi ada keistimewaan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada bi'tsah berikutnya, yaitu bi'tsah menuju satu derajat mulia, maqaman mahmuda, derajat mahmuda yang terpuji, maqam yang terpuji. Nah, maqaman mahmuda ditafsirkan beragam. Derajat yang paling utama, derajat yang luhur, derajat yang lebih tinggi dalam tanda petik di antara para nabi yang lainnya. Syarafun, kemuliaan di atas para nabi yang lainnya. Tapi ada satu, baik dalam mazhab Ahlussunnah maupun mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, yang memberikan sepakat pada tafsir makna maqamam mahmuda ini sebagai maqam, sebagai derajat pemberian izin atau derajat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqamam mahmuda adalah derajat syafaat. Dan ini diriwayatkan dalam kedua mazhab, dalam tafsir-tafsir. Ini maqam syafaat yang dikhususkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian tafsir mengatakan supaya kita juga beroleh syafaat baginda Nabi, kita juga sholat malam, begitu. Jadi maqamam mahmuda itu maqam syafaat. Ini sebetulnya syafaat itu apa? Baginda Nabi beroleh maqamam mahmuda, derajat yang terpuji, dan itu menurut para ulama adalah maqam syafaat. Lalu apa maksud syafaat? Apa yang diberikan pada syafaat itu? Syafaat dalam bahasa Arab artinya genap. Kalau kita sholat tahajud itu, sholat malam itu, ujungnya yang disebut dengan witir dalam sholat tarawih, ada witir yang 2 salam, ada witir yang 1 salam. Nah, dalam mazhab Ahlul Bait, witir itu secara bahasa artinya ganjil. Ketika para sahabat bertanya tentang malam qadar, maka Nabi menjawab, utulubuha fi asril awakhir, cari pada 10 malam yang terakhir, minal witir, dari yang witirnya, maksudnya yang ganjilnya. Yang disebut salat witir dalam mazhab Ahlul Bait adalah 1 rakaat yang terakhir itu. Itu salat witir yang ganjil, ya. Dan yang 2 rakaat sebelumnya dengan dipisah salam disebut dengan sholat syafa'. Nah, itu sholat genap. Yang 2 sholat genap, yang 1 sholat witir. Jadi dalam witir yang 2 salam,
sebetulnya ada 2 sholat. Satu sholat syafa, satu lagi sholat witir. Nah, syafa artinya menggenapkan. Di sini sebetulnya maqamah mahmuda itu menunjukkan kemuliaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi saya adalah karunia termulia, tertinggi bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan sungguh Tuhanmu kelak akan memberikan kepadamu karunia sampai engkau ridho. Pertanyaannya kan, siapa harus membuat ridho siapa? Apakah budak yang membuat ridho majikannya, hamba membuat ridho Tuhannya, atau majikan membuat ridho budaknya? Siapa harus membuat ridho siapa? Kita kalau ditanya, tujuan kita ini mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang mesti beroleh keridhoan maulanya. Hamba sekali lagi yang mesti berharap keridhoan maulanya. Tapi Al-Quran mengisahkan ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Tuhan yang akan memberikan kepadamu ya Rasulullah karunia sallallahu alaihi wasallam, fatardo, hingga engkau ridho. Siapa yang harus membuat ridho siapa? Hamba yang membuat ridho maulanya. Dalam ayat ini, maula yang membuat ridho hambanya. Itulah maqamah mahmuda. Maqamah mahmuda, karena mestinya hamba yang membuat ridho maulanya. Ini malah maula yang membuat ridho hamba. Sama seperti analogi bainas sama'i was sumur, ya, analoginya. Orang tua dan anak. Siapa harus membuat ridho siapa? Anak harus membuat ridho orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah pada ridho orang tua. Tapi kalau anak itu di mata orang tuanya berbuat sangat baik, membahagiakan, tidak ada kurangnya, malah orang tua yang ingin memberikan segalanya untuk anak itu. Mestinya anak itu yang membahagiakan orang tuanya. Tapi kalau anak itu membahagiakan orang tuanya, malah orang tuanya yang ingin balik membahagiakan anaknya, gitu. Kalau lihat mungkin anak ini terlalu baik, orang tua yang justru jadi berbalas, ingin berbuat baik kepada anaknya. Itulah maqamah mahmuda. Satu derajat ketika Allah Ta'ala karuniakan pada baginda Nabi SAW, hingga baginda Nabi ridho. Dan keridhoan baginda Nabi ini yang kemudian baginda Nabi harapkan, inginkan, mohonkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebahagiaan kita semua. Hadis ummati juga ada pada literatur mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Baginda Nabi sangat mencintai umatnya, sangat mencintai kita semua. Dalam tahiyat rakaat tahiyat pertama, setelah sampaikan salam salawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, ada bacaan yang juga sering dibaca sebagai sunnah terhadap setelah salawat itu, yaitu wa taqabbal syafa'atahu warfa darajatah. Ya Allah, setelah sampaikan salam salawat itu, ya Allah, taqabbal syafa'atahu, terimalah syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap baginda Nabi beri syafaat itu, warfa darajatah, angkat derajat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu adalah kecintaan baginda Nabi yang teramat besar untuk kita semua. Menurut Syekh Makarim Syirazi dalam tafsir beliau, meskipun misdaknya pada baginda Nabi asa ayyam ataka, tapi itu juga berlaku untuk al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam seluruhnya. Maqamah mahmuda ini, maqam memberi syafaat ini. Syafaatnya menggenapkan. Sederhananya bagaimana? Ibarat semua amalan kita ini beroleh nilai, beroleh angka, beroleh pahala. Misalnya ibadah malam hari kita ini nilainya 78 misalnya. Kalau mau digenapkan ke berapa ia digenapkan? Kalau 78 ke 80, itu matematika kita. Begitu ya Pak ya. 78 paling dekat ke 80. Tapi 78 juga bisa digenapkan ke 100. Penggenapan ke ratusan.
Dan penggenapan juga bisa penggenapan ke ribuan. Jadi nilai 78, tapi dengan penggenapan itu jadi 1000. Bisa jadi 1000, bisa jadi 10.000, bisa jadi 100.000, bisa jadi tak terhingga. Jadi makna syafaat adalah menggenapkan seluruh amalan kita dengan penggenapan yang tidak terhingga. Amalan kita ini mungkin nilainya 78, tapi dengan syafaat baginda Nabi SAW, ia bisa menjadi tak terhingga. Karena wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya beroleh syafaat itu, supaya beroleh penggenapan itu? Baginda Nabi SAW dengan dalam banyak hal, idkhalus surur fi qalbil mu'min, melaksanakan apa yang baginda Nabi cintai, itu akan memberikan syafaat, terutama berkhidmat pada sesama umat manusia. Pada malam Qadar ini adalah malam peribadatan, juga malam perkhidmatan. Kita tawasulan bersama yang hadir di sini. Terima kasih pada teman-teman yang melakukan perkhidmatan di berbagai tempat. Saya selalu sampaikan, kita ini sudah memberanikan diri amal itu amalan sendiri. Padahal kita niatan baik saja, jadikan amal itu amal bersama. Saya titip doa pada kawan-kawan yang berkhidmat di berbagai tempat di seluruh penjuru negeri di Indonesia. Semua ada yang bakti sosial misalnya, berkhidmat. Itu kita ikut serta berpartisipasi. Kalau kita tidak berpartisipasi, ikut misalnya kegiatan baksos, itu paling tidak ibu dan bapak setiap kali melihat ada foto dari kawan-kawan yang melakukan khidmat sosial dimanapun, ibu dan bapak doakan mereka, doakan orang-orang yang berkhidmat itu, setidaknya kirim Al-Fatihah buat mereka itu. Kita lihat foto bakti sosial kawan-kawan di Parepare, nah begitu lihat fotonya, ya Allah aku antarkan doa untuk mereka yang berkhidmat di sana. Kita menyertakan diri kita dalam amalan bersama. Menurut saya, supaya dekat dengan penggenapan syafaat baginda Nabi Maqamah Mahmudah itu, bergabunglah dalam amal-amal bersama. Kita ini siapa? Saya ini siapa? Mau datang dengan amal-amal sendiri? Datanglah dengan amal bersama, menyertakan para guru kita selalu sebagai wasilah, sebagai perantara, mendoakan mereka, baru kita memberanikan diri untuk menyampaikan hajat dan doa-doa kita. Jadi Maqamah Mahmudah adalah makom syafaat. Syafaat adalah penggenapan dari amalan-amalan kita, dan agar beroleh syafaat baginda Nabi SAW, tentu kita beroleh dan berusaha dekat dengan kecintaan Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kita beroleh syafaat kalau malam hari ini tidak kita doakan saudara-saudara kita yang teraniaya, yang tertindas, yang berada di berbagai tempat, saudara kita di Palestina, di Yaman, di Suriah, di Afghanistan, di Irak, di berbagai tempat. Juga saudara kiri kanan kita. Bagaimana mungkin kita beroleh penggenapan kalau kita tidak menyertakan semua itu dalam doa-doa kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ibadi thayyibin at-tahirin. Ya Rabbal Mustadafin, Ya Ghiyathal Mustaghithin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.